Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Faris dari Geng Oprek. Di sini gue ingin menjelaskan sedikit tentang RC Drift. Drift sendiri adalah teknik menyetir di mana pengemudi mengontrol mobilnya berada pada posisi miring dan meluncur selama mungkin. Nah, begitu juga RC Drift. Nih, RC Drift seperti ini. Hampir sama lah ya sama mobil benarnya, tapi karena ini RC tergantung skalanya masing-masing. Sekarang gue bahas soal RC Drift 1:10 buat beginner. Teman-teman yang sudah pro, anggap aja gue nge-review. Sekarang yang lagi berkembang itu RC Drift RWD. Kenapa sih RWD? Karena hampir sama seperti mobil aslinya, mulai dari pergerakannya dan lain-lainnya, sama seperti drift pada aslinya. Gue lagi pakai kit Sakura D4. Nih kitnya. Kan gue di endorse atau rekomendasi dari gue sendiri, tapi karena kebetulan gue hanya punya kit ini. Di luar sana masih banyak kok sasis RWD yang punya brand masing-masing dan mempunyai tipe masing-masing pada setiap mereknya. Lanjut, gimana sih memilih RC Drift RWD ini agar mudah dimainkan? Yang pertama, gimana sih lu memilih sasis? Pertama-tama, lu harus pilih sasis yang sudah punya basic RWD. Begini ya sasisnya. Ini Sakura D4. Kalau teman-teman di sini mau pakai kit versi lain atau mengkonversi dari kit lain, bukan tidak bisa, tapi gua nggak rekomen karena lu bakal susah sendiri dan ngabisin banyak budget untuk memodifikasinya. Daripada lu ribet mengkonversi apa segala macam, mending lu beli sasis yang sudah versi RWD, memudahkan lu untuk menyeting dan lain sebagainya. Yang kedua, gimana sih lu memilih elektrik? Elektrik apa sih yang lu harus pakai? Dari ESC, motor, servo, gyro, baterai, dan remote. Nah, gue ada sedikit tips memilih elektrik apa yang cocok biar lu nggak susah. Gue akan membahas ESC. ESC apa sih yang cocok untuk drifting sendiri? Gue rekomendasikan ESC 120 ampere, brushless, dan sensor. Kenapa sih 120 ampere? Karena kita terbatas di baterai 2S dan kita mempunyai tenaga besar di 120 ampere. Boleh nggak sih kurang dari itu? Mungkin nggak sih kurang dari itu? Bisa, tapi lu bakal kerepotan sendiri di faktor tenaganya nanti. Boleh nggak sih lebih dari itu? Boleh, ya malah bagus malah. Oke. Kenapa sih harus brushless dan sensor? Karena dari lu pakai yang brushless dan sensor itu lu dapat tenaga yang lebih smooth dan lu gampang mengaturnya daripada pakai ESC yang brush. Oh, berarti ESC yang brush nggak bisa dong? Bukan gua bilang nggak bisa, tapi bisa. Tapi lu bakal susah sendiri nantinya. Oke, berikutnya adalah motor. Motor apa sih yang lu harus pakai? Motor yang gua saranin karena ESC-nya sudah brushless sensor, motor yang lu harus pakai adalah motor brushless dan sensor juga. Kita harus pakai motor sensor karena ESC-nya sudah pakai yang sensor supaya tidak ada clogging atau delay dan lain-lainnya. Motor yang kita pakai biasanya antara 8,5 sampai 13,5 T. T itu apa? T itu turn. Makin kecil T-nya, biasanya speed-nya makin tinggi. Makin besar T-nya, biasanya torsinya makin besar. Motor itu tergantung pada surface-nya dan gimana cara bermain si driver tersebut. Gue nggak harus pakai motor 8,5, 10,5 atau 13,5, tapi lu sesuaikan dengan kondisi track yang lu mainkan. Berikutnya adalah servo. Servo yang gue rekomendasikan itu adalah servo yang mempunyai speed 0,1.
Mungkin nggak sih lebih dari 0,1, misalnya 0,2, 0,5, mungkin nggak sih? Mungkin tetap bisa, tapi lu bakal mendapatkan respon yang lebih lambat karena drifting ini membutuhkan respon yang sangat cepat. Oke, berikutnya adalah gyro. Gyro yang gua rekomendasikan ini adalah gyro yang buat drift, bukan buat touring atau heli. Karena ketika lu pakai dua gyro itu akan membuat lu makin susah nantinya. Yang berikutnya adalah remote. Oh, banyak nih pertanyaan, remote apa sih yang minimal gue pakai buat low budget atau gimana? Di sini remote gue recommended untuk Sanwa MT4. Kenapa harus Sanwa MT4? Karena gue butuh respon yang tidak delay. Kebetulan di MT4 ini sudah tidak mempunyai delay dan fiturnya sudah cukup untuk drifting sendiri. Oke, berikutnya baterai. Ini baterainya seperti ini. Baterai yang kita pakai baterai apa? Baterai LiPo 2S. Baterai LiPo 2S itu juga ada dua. Ada yang long pack, ada yang short pack. Tapi gue agak sedikit rekomen buat drifting sendiri pakai yang short pack. Berikutnya body. Body yang gue pakai ini mungkin jelek ya. Body itu adalah kesukaan masing-masing atau selera lah ya. Mungkin kalau teman-teman nanya body apa sih yang buat low budget atau gimana, buat pemula nih, beli aja di online shop. Namanya biasanya ada body RTR, itu lebih murah. Tapi kalau lu udah pengen lebih mendetail, mungkin bisa dimulai dari merek-merek Matrix Line atau temennya lain-lain, itu sekitar 300 ribuan kok. Tapi itu masih clear ya. Itu sedikit tips dari gue tentang RC Drift. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru main mungkin, dan buat teman-teman yang sudah pro mungkin ini hanya sedikit review aja dari gue. Tolong jika ada kesalahan atau apa, komen aja di bawah ini, terus kalau mau gue bikin tips apa, tolong komen aja di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di channel Geng Oprek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mari kita coba RC-nya yang kemarin. Oke, ikut gue main yuk.
Thank you teman-teman buat yang udah ngeliat video kita. Like and subscribe-nya. Kalau ada komen atau apa, komen aja di bawah ini. Terima kasih. Safety terhadap kesehatan Anda. Sampai jumpa.